Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal kelemahan dari fitur-fitur yang sering diperkenalkan sebagai fitur keselamatan. Yang pertama, CBS, Combi Brake System. Jadi Combi Brake itu diperkenalkan sebagai Honda karena katanya orang kalau ngerem itu, terutama wanita, ngeremnya belakang tok. Entah Honda ini tahunya dari mana kayak gitu, apa pernah survei atau cuma itu kebiasaan orang Jepang, nggak tahu ya. Soalnya nggak diomongkan surveinya dilakukan di Indonesia atau di mana gitu ya. Kalau lihat gejalanya sih itu di Jepang ya. Alasan orang kalau misalnya bener ada survei seperti itu ya, bahwa 50% orang pakai rem belakang toh. Alasannya adalah cara pengereman yang salah. Jadi ya bolak-balik penulis ngomong itu kan di kasarnya JDDC Pak Jusri itu lembaga sekolah safety riding, sekolah keselamatan berkendara itu kan ngajarkan kalau di kecepatan tinggi ngerem itu harus depan tok. Mungkin ada yang menuruti tapi pakai cara takut-takut, jadi remnya nggak pernah ditambah karena takut, karena mungkin pernah nyoba nekennya terlalu keras jatuh, tapi nggak ngomong-ngomong sama Pak Jusri. Pak Jusri ini kan ya wis nggak pernah praktek lapangan ya, jadi nggak akan tahu lah kayak gitu-gitu. Yang jatuh tadi merasa berarti aku melakukan sesuatu yang salah, nggak pakai teknik tekan lepas gitu ya, mikirnya gitu barangkali. Tapi yang jelas ngerem depan tok itu adalah ajaran ngawur. Ajaran ngawur karena ya nggak realistis lah ngerem, menuntut orang ngerem depan dulu ya. Bahkan yang latihan kayak di Inggris pun begitu naik motor skuter langsung jatuh jebrak bledua, karena ya memang sangat beresiko ngerem depan tok dalam kecepatan tinggi. Untuk ngerem depan tok itu pelan-pelan, tambah makin lama makin keras akhirnya ngerem. Itu butuh keberanian itu. Karena apa? Resiko slipnya itu loh yang ngeri. Nah karena ngeri itu, makanya rider melakukan dua cara. Yang pertama sama sekali nggak pakai rem depan. Yang kedua kalau pakai rem depan tenaganya dibuat melempem, jadi istilahnya hampir sama kayak nggak ngerem lah. Kasarannya tuas rem tekan gitu ya, tekan sangat-sangat ringan gitu, sehingga motor pelambannya nggak cepet berhenti, tapi ya resiko jatuhnya berkurang. Ya maklum lah, namanya sekolah safety riding, ajaran ngawur yang dituruti ya, mereka nggak ngerti bahwa itu kesalahan fatal ya, sehingga ya rider-ridernya jadi ngawur-ngawur semua. Dan Honda melihat ini sebagai peluang gitu loh, bukan Honda lokal ya, tapi Honda internasional. Merasa lebih aman pakai Combi Brake.
Padahal fitur yang lebih aman itu adalah ABS, tapi karena ya demi potong harga, CBS yang diajukan. CBS diajukan, tapi ya gitu, CBS-nya nggak murni nggak berfungsi sesuai desain. Jadi Honda ini entah mengapa pilih tuas rem belakang yang dipakai sebagai aktivatornya. Ini khusus untuk motor lokal ya. Kalau motor luar, kombi brake generasi pertama yang ada di motorsport, namanya combined ABS, itu beda. Yang bisa mengaktifkan combined ABS ini adalah tuas rem depan dan tuas rem belakang, yang manapun. Jadi begitu ditekan, maka sistem akan secara otomatis waduh, banjir. Penulis paling males kalau banjir ini. Jadi begitu CABS diaktifkan, maka sistem secara otomatis akan mengaktifkan rem belakang dulu. Jadi dua-duanya nyambung ke bos masternya ABS. Tapi untuk yang rem depan ada delay valve. Apa itu delay valve? Tujuannya adalah untuk membuat rem depan ini bekerja lebih lambat daripada rem depan. Ini generasi pertama ya yang ada di motor sport. Kalau yang tahu mungkin di CBR 250R combined ABS. Nah, seperti itu. Jadi rem belakang ditekan, terus kemudian rem depan aktif. Entah mengapa ya, walau disebut fitur keselamatan macam-macam, ternyata di kemudian hari sekarang lah combined ABS nggak ada lagi. Nah, ini jelas jelas aneh ya. Yang namanya fitur keselamatan kok sekarang nggak muncul lagi. ABS ya ABS, nggak ada combinednya. Apa soal harga? Nggak juga sih. Kalau Honda mau merasa fitur itu keren banget, walau mahal ya tetap. Males, beda jalan lain guys. Jadi tetap ya combined ABS kalau misalnya bagus ya Honda mestinya bakal tetap mempertahankan, tapi nyatanya enggak. Kalau untuk motor sport sudah nggak ada lagi CBS-nya. Yang pakai CBS justru motor Matic-nya. Nah, kalau di motor Matic ada dua sih, ada tiga ya variasi implementasinya. Oh aduh, muteran ya. Yang pertama depan belakang, yang rem depan belakangnya tromol, terus yang depannya cakram, belakangnya tromol, terus yang depan dan belakang cakram. Nah, yang yang kayak PCX itu itu jadi contoh ya. Kalau yang depan belakang cakram ya, itu ada delay valve-nya. Jadi di master rem depan itu ada delay valve-nya sendiri. Itu pakainya pakai tuas rem belakang ya.
sorry, kalau yang CBS nya apa di motor depan belakang cakram itu Honda pakai teknik memisahkan. Untuk rem, untuk yang bekerja dengan rem belakang itu tuas kalipernya ada sendiri. Jadi di motor dengan CBS itu di bagian depan ada 3 kaliper, yang 2 untuk rem depan, yang 1 untuk rem belakang. Mestinya ada fungsi delay valve-nya, penulis pernah lihat itu, cuma lupa. Aduh, di mana-mana banjir ya, ribet. Mau lewat sana banjir, lewat sini banjir. Jadi delay valve ini akan membuat rem walau cuma 1 kalipernya yang fungsi. Bukan kaliper ya, apa namanya ya? Piston ya. Sorry kok sebut kaliper. Jadi di kalipernya itu ada 3 piston, yang 1 untuk rem belakang, yang 1 nyambung ke rem belakang, yang 2 murni untuk rem depan. Nah, rem ini mestinya ada delay valve. Delay valve-nya ya ada di mekanisme untuk rem belakangnya. Aduh, banjir. Ya, mekanisme delay valve ini ada di artikel penulis sertakan ya. Ya nggak penting lah, pokoknya ada delay valve. Terus yang di motor tipe rem depannya cakram, belakang tromol, itu mekanismenya pakai model kotak itu ya. Kalau yang model apa, rem depan sama belakang tromol dua-duanya, penulis nggak tahu. Jarang ada bocoran. Mungkin bisa jadi pakai yang model apa, yang dipakai di model cakram dan tromol juga. Jadi kabel narik apa, ada tuas pengungkitnya, sehingga kalau ditekan rem depan tuas rem belakang, maka yang belakang dulu yang aktif. Untung lewat sini, situ parah. Jadi apa, ada tuas pengungkitnya itu. Nah, masalahnya sepertinya cuma terjadi khusus pada implementasi yang belakangnya cakram, belakangnya depan cakram, belakang tromol, kayak motor-motor matic di Indonesia. Masalahnya gini, rem ini tuas rem waktu ditekan itu kan ada mekanismenya ya, dari mekanik ke ABS. Nah, rupanya sistem mekanik ini kalau untuk ke ABS terlalu kuat. Jadi desainnya itu harusnya untuk tromol ke tromol. Jadi begitu ditarik, harusnya tuas rem belakang dulu yang gigit, baru setelah yang belakang gigit, depan yang baru, kemudian depan ketarik. Cuma masalahnya kan ABS ini nggak butuh sentuhan berat kok, cuma butuh sentuhan ringan. Nah, sebagai akibatnya di CBS ini bisa salah prioritas. Jadi bukannya yang belakang dulu, tapi yang depan dulu. Ini yang terjadi di motor penulis ya, Honda Beat ESP ABS CBS. Jadi jadinya apa namanya,
malah berbahaya. Bukannya rem belakang dulu yang gigit, yang apa namanya, ngerem. Susah ya kalau bilang ngerem itu, gigit aja ya, belakang dulu yang menggigit sehingga tenaga pengereman di belakang itu ada dulu, baru yang depan. Itu yang jadi masalah. Nggak semua motor Honda mengalami seperti ini. Yang Vario entah kenapa kok enggak gitu loh. Yang penulis tahu waktu ya, selain di motor penulis sendiri, di Honda Beat yang di rumah itu, penulis pernah ke dealer Honda waktu mau beli motor Honda, dan akhirnya fatal. Nah, penulis ke dealer Honda itu nyobai remnya berbagai motor Honda. Ternyata beda ya, gampang kok mengetahui bedanya itu ya. Jadi untuk mengetahui tinggal ditekan tuas rem belakang, terus lihat tuas rem depannya gerak atau enggak. Jadi kalau di motor Honda Vario ditekan itu, akhirnya baru tuas rem belakang, setelah rem belakang gigit terasa ya. Kalau rem belakang gigit kan seret gitu ya, gigit ya pokoknya, ngerti lah bedanya ya. Begitu rem belakang gigit, baru tuas rem depan ini ketarik. Ada di sebelah kanan ini ada penarik tuasnya itu, set itu ya, kelihatan ya, itu baru ketarik. Tuas rem depan ini bisa gerak gitu loh, kelihatan gerak. Begitu ketarik ya gerak. Nah kalau yang di Honda Beat, penulis saat itu nyoba Honda Beat sama Honda Beat Street, Beat ESP sama Beat Street, sama ternyata. Kalau Honda di Beat itu begitu tuas rem belakang ditekan, rem belakang belum gigit, jadi cuma ditekan lemah gitu, rem depan sudah ketarik duluan. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi masalah terutama di jalan agak licin. Jadi jalan basah lah. Juga ketika belok, penulis pernah ngeri ya, hampir jatuh ya. Jadi dulu kan penulis pakai teknik pengereman yang ngawur ya, depan dulu neken tuas rem depan dulu, cedek, tenaga udah pas, terus penulis tekan tuas rem belakang. Ini musibah ya, karena ya sistem ABS-nya ngaco. Harusnya ABS kerjanya ABS, CBS, kombi brake. Harusnya kombi brake itu kerjanya kan belakang dulu ya, belakang gigit ya. Tapi karena motor penulis termasuk yang bermasalah, depan dulu yang gigit. Nah karena depan dulu yang gigit, ketika penulis kan penulis sudah neken rem depan ya, ketika penulis tekan rem belakang, nambahi langsung ke tenaganya yang rem depan, padahal itu sudah pas ya kekuatannya. Wes penulis ukur pas lah, maksimal. Begitu penulis tekan rem belakang, tuas rem belakang, langsung tenaga pengereman untuk rem depannya nambahnya berlebihan. Sebagai akibatnya apa? Ya selip ban depan. Untung penulis nggak kenceng ya, untung penulis dalam keadaan bener-bener lurus, jadi langsung cekri, ban depan selip. Panik ya, bikin panik kayak gitu. Apalagi namanya riding posisinya di Honda Beat itu parah ya, payah lah. Kalau soal ergonomi gitu jangan bilang Honda ya, nggak enak. Nah terus payah lah wis, bikin panik. Soalnya ngeremnya langsung judul, rem depan ban depan itu selip,
Ya penulis sampai panik, kaki sampai turun kan. Namanya naik motor Honda Beat kan posisi kaki nggak enak. Biasanya sering nyamping. Nah itu akhirnya posisi kaki sampai lepas, sampai begagah gitu. Ya cukup panik. Untung belakang nggak ada kendaraan. Jadi kelemahannya dua, yang satu karena rem depan dulu bisa bikin jatuh kalau di jalan licin. Yang kedua kalau sudah pakai rem depan kemudian pakai rem belakang, itu tenaga rem depan akan berlebihan. Ya wis, itu soal GPS. Mau isi bensin dulu. Nah, habis bicara soal CBS, sekarang bicara soal ABS. Jadi penulis sudah buat video khusus untuk bahas ABS. Itu ada beberapa macam. Yang jelas ABS kalau yang di motor NMAX ini, semacam NMAX ini, adalah tipe ABS yang paling kelas rendah. Kelas rendah itu apa maksudnya? Itu artinya sistem ABS-nya itu fungsinya cuma untuk mencegah selip. Jadi saat direm, ban jangan sampai selip. Sudah, itu aja. Jadi ABS-nya NMAX ini tidak punya fungsi untuk bikin pengereman maksimal. Jadi jangan dibedakan, jangan disamakan ABS-nya di motor sekelas NMAX ini, di PCX gitu, dengan ABS yang ada di motor sport. ABS di motor sport itu lebih mahal. Lebih mahal karena apa? Karena di motor sport bukan cuma bukan cuma mencegah selip toh, tapi untuk membuat pengereman itu maksimal. Ya soal itu penulis jelaskan di video lain ya. Terus pokoknya beda lah ya, jangan disamakan. Jadi antara mencegah selip dan maksimal. Kalau di ringkas perbedaannya itu adalah di tenaga pengereman. Tenaga pengereman ABS yang mencegah selip itu konstan. Kalau ABS yang memaksimalkan pengereman itu bervariasi. Yang belakang itu akan makin lemah, yang depan itu makin lama makin direm akan makin kuat. Itu bedanya ABS yang memaksimalkan. Nah, kelemahannya ini tentu bikin orang jadi bisa ngerem lebih pendek daripada ABS. Ya, tapi sayang karena di Indonesia ini sekolah safety ridingnya ngawur, seperti contohnya JDDC, makanya orang itu parah kalau ngerem. Pakai rem depannya parah, pakai rem belakang juga parah. Pakai rem depannya takut-takut, pakai rem belakangnya berlebihan. Ya wis, itu gara-gara sekolah safety riding ngawur dan pabrikan yang ngawur. Karena ada beberapa pabrikan yang bodoh ya, bodoh banget. Bikin rem belakang itu sangat-sangat pakem, sangat-sangat sensitif. Ditekan dikit aja udah ngelok. Nah, itu bodoh pabriknya itu. Yang punya motor kayak gini ya tahu sendiri lah motor mana yang penulis maksud. Ya solusinya ya dibikin nggak pakem ya. Rem belakang kalau terlalu pakem itu bahaya juga, namanya rem kok. Kalau terlalu pakem ya membahayakan. Kalau kurang pakem juga bahaya ya. Sebaiknya di-upgrade remnya. Cara paling gampang ya seperti penulis jelaskan sebelumnya, pasang semenit, taruh di bodi motor, pasti rem makin pakem. Tapi kalau sudah parah ya nggak bisa bantu lagi.
harus dicari sumber masalahnya apa ya. Kayak di motor penulis Honda Beat itu nggak bisa pakem, itu mungkin kampas koplingnya itu, atau ya sistem remnya. Kelemahan ABS adalah ya itu kelemahan ABS yang lain adalah menikung. Jadi untuk menikung itu ABS-nya itu kurang bisa berfungsi dengan baik. Nggak bisa kayak ABS motor sport ya, karena motor sport yang sudah mau dicanggihkan itu rem ABS-nya sudah bisa dipakai untuk menikung juga. Jadi waktu menikung pakai rem ABS, dia nggak akan makin tegak motornya, nggak akan keluar jalur motornya, tapi bisa tetap menikung sesuai dengan sebelum ngerem. Jadi kalau ini bicara soal motor sport ya, dibandingkan antara yang cornering ABS dengan yang bukan, itu kalau yang cornering ABS motornya tetap menikung dengan normal walau lepas lagi ngerem. Nah kalau motor yang ABS-nya masih di bawahnya itu tapi di atasnya ini, itu pas dipakai ngerem nyasar 14 keluar jalur. Tapi ini dengan asumsi ridernya pakai teknik pengereman bodoh ya, di tikungan pakai ngerem depan, bodoh itu ya. Ya semua pakai asumsi orang bodoh lah, tapi ya nyatanya orang bodoh banyak di jalan. Ya parahnya karena sekolah berkendaranya ya bodoh juga ya. Jadi kelemahannya satu ya, maaf penulis penjelasannya kacau balau dari tadi. Satu, ngeremnya nggak bisa maksimal ya, karena namanya ABS kelas rendah ya, kelas bawah, kelas murahan, lalu harganya 5 juta per unitnya, mahal. Sementara yang kelemahan berikutnya adalah nggak bisa di tikungan. Nah ini bukan salahnya murah ya, yang mahal pun banyak yang nggak bisa dipakai menikung. Cuma yang paling mahal banget yang ABS-nya bisa sambil untuk menikung juga. Ya jangan diharap lah ABS kayak gitu dipasang di motor matic. Bisa jadi harga ABS-nya setara dengan harga motor maticnya ya. Karena yang pakai gitu motor yang kalau di luar negeri harganya 300 jutaan atau berapa gitu. Kalau di dalam negeri ya jadi 1 miliaran gitu ya. Terus ABS juga bikin orang ini jadi terlena, ngajari ngawur ABS itu. Ya orang-orang itu kan pakai ABS enak, wis pakai ngelem tekan sekeras mungkin kalau motornya sudah ABS, ngajari elek. Jadi kalau orangnya pakai motor biasa, nggak pakai motor ABS, jadi penakut. Ya entah bagus entah jelek ya, karena kadang ada juga yang merasa sok yakin itu jalan kencang padahal ngeremnya ngawur. Banyak orang yang ngomong merasa terselamatkan karena ABS, itu bisa jadi karena kalau dia pakai motor non ABS ngeremnya ngawur, entah ngeremnya lambat atau dia bakal jatuh. Seringnya sih jatuh alasannya ya karena gitu, ngeremnya ngawur, ngerem pakai rem depan dulu, dan ya nggak pakai teknik yang bener ya. Teknik yang bener kan ngeremnya makin lama makin kuat sampai akhirnya maksimal ban sampai bunyi
cekit 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 cekit, tapi nggak sampai bunyi cit gitu, nggak. Citnya periode apa, nggak terusan tapi periodik, cit 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 gitu, beda ya. Jadi selain yang dua awal karena dari mekanisme ABS-nya yang murahan, yang satu lagi adalah dari ya itu pembiasaannya, mengajari orang ngawur. Kalau balapan kadang itu ABS mengganggu ya. Ya karena ABS nggak dibolehkan di dunia balap ya, jadi pengembangannya kecil. Sebenarnya kalau ABS dikembangkan di dunia balap bisa jadi ya, bisa jadi ABS itu bisa sehebat ridernya MotoGP ya ngeremnya ya. Dari 360 ke 100 cepet. Nah, terus selain ABS, mungkin yang bisa bukan kelemahan ya, tapi ya keterbatasan itu apa, apa namanya, traction control bukan yang balap ya, bukan yang untuk mencegah slip saat apa lagi balapan, lagi menikung jalan kencang terus apa selip ya, bukan itu. Jadi yang penulis maksud adalah traction control yang yang fungsinya cuma untuk mencegah selip kalau jalan basah. Bukan kelemahan tapi keterbatasan. Mengapa kok ada keterbatasan? Karena kita tahu bahwa yang traction control ini apa sih namanya? Ya wis traction control lah. Kalau punya Honda namanya HSTC. Salah juga sih namanya. Torsinya nggak diatur. Jadi traction control yang untuk cegah slip di jalan licin ini kan kerjanya sederhana. Begitu terdeteksi ban slip, pengapian atau bensin nggak disemprotkan ke mesin sehingga mesin jeda, nggak menyala. Karena nggak menyala jadi nggak ada tenaganya. Jadi kayak batuk-batuk gitu. Terus di langkah berikutnya baru dinyalakan lagi. Ya nggak sampai seperti yang versi motor balap ya. Kalau motor balap itu tenaga itu bisa dikurangi, bukan cuma dimatikan tapi dikurangi. Nah, itu sudah level lebih tinggi ya. Jangan harap terlalu tinggi kalau motor kayak Matic ini, bukan motor balap kan. Nah, ada seperti itu ya, mungkin cukup apa ya, dibilang cukup nggak cukup, ada juga sih. Soalnya ada kasus dimana pas motor itu berakselerasi jalan licin, efek mematikannya ini berlebihan, jadi hampir ketutul dari belakang sama kendaraan di belakangnya. Penulis sudah lupa itu videonya namanya apa,
Tapi yang jelas itu motor dengan traction control pas dipakai di musim hujan, motor Matic 300 cc ya, Vespa kalau nggak salah, Vespa GTS 300 ya kalau nggak salah. Itu digas, di habis lampu merah kan digas, akselerasi semua kan. Terus ternyata dideteksi ban depan itu selip, ban depan selip, batuk-batuk kan mesinnya, gitu ya. Ya ternyata berlebihan, jadi malah deselerasi, makin lambat. Padahal itu pas lampu merah. Itu saya nggak bisa diperlihatkan yang dari belakangnya. Itu katanya hampir ketutul mobil. Ya karena pas lagi akselerasi lampu merah, yang lain ngegas, dia tok ngerem. Ya itulah resikonya pakai traction control ya yang murahan ya, yang model motor harian, bukan motor balap. Terus apa yang keterbatasan yang mau penulis bahas ini adalah fungsi dari traction control adalah mencegah slip pada saat akselerasi. Kalau motor tenaganya gede itu ada manfaatnya. Kalau motor nggak ada tenaganya kayak Media NMAX ini, problemnya lain lagi. Problemnya adalah ya situasi di mana motor bisa selip itu jarang. Penulis pernah mengalami selip di jalan raya. Lupa soal bahasa apa soal itu. Pokoknya pernah terjadi selip. Dan di selip itu kerasa ban belakang ngesot gitu waktu akselerasi. Tapi Pak penulis saat itu juga tahu itu untung yang kena bagian licin jalan. Jadi saat itu ada tanah di jalan, tanah di jalan basah. Jadi pas lewat jalan itu penulis akselerasi langsung ngesot, langsung sideways kayak gini, steering depan belok kanan, motornya ke kanan. Nah itu penyebabnya adalah ban belakang selip. Penulis harus ya koreksi setang lah saat itu. Nah di saat itu penulis juga tahu bahwa seandainya yang kena bagian licin itu nggak cuma ban belakang, tapi juga ban depan, ada kemungkinan penulis jatuh karena licin. Nah kalau misalnya bannya licin, nah ban belakang selip sehingga ngesot gitu ya, akselerasinya kan nggak akan bisa maksimal. Selama setang ini nggak direm, ban depan nggak direm, motor masih ada kemungkinan untuk bisa selamat. Nah kalau sudah ada traction controlnya pas lagi digas gitu ya, terus tiba-tiba mesin batuk-batuk, ada kemungkinan ban depan akan delosor juga, akan selip juga. Nah itu malah resikonya. Ya wis lah, begitu aja, udah mau sampai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.